pahamilah agama kita ini, karena dengan memahami agama maka di situ kita akan menyadari betul bahwa betapa tingginya agama Islam itu. Allah menurunkannya bahwa agama ini tidak memiliki tandingan sama sekali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa bersama Time with LD Zone. Kali ini kita bersama Bapak Baharudin, seorang rektor dari STAIndo, Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta. Mari kita tanyakan kepada beliau yang memang ahlinya mengenai apa itu esensi Islam, yang mana banyak sekali kita umat Islam yang kurang memahami apa itu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bincang santai bersama Bapak Baharudin. Silakan Bapak, apa itu penjelasan mengenai esensi Islam ini yang harus dilakukan kita sebagai umat Islam? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa sekalian, pertanyaan dari Ibu Lucy ini tentunya sangat mendasar. Pertanyaan menyangkut dengan esensi Islam. Esensi artinya ajaran pokok daripada agama Islam itu. Kenapa sebetulnya ada kewajiban-kewajiban untuk melakukan ritual atau melakukan ibadah? Ya. Kira-kira pertanyaan seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Ya, berarti kita kembali merecall ke asal muasal kejadian manusia, atau bahasanya itu pre-existence. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, dulu kalau menurut ulama kita, Allah sebelum kita diturunkan ke alam dunia ini pernah diambil sumpahnya. Seluruh manusia yang akan lahir di muka bumi ini pernah diambil sumpahnya, atau berjanji di hadapan Allah. Jadi ayat tadi itu menunjukkan bahwa dulu pernah kita berada, menurut para ulama kita itu berada di alam yang disebut dengan Wadi Nu'man. Sebuah tempat, ya bukan mungkin, pasti kita tidak tahu tempat itu di mana. Tapi para ulama kita menyebut tempat itu sebagai Wadi Nu'man, di mana tempat itu kita diambil sumpah oleh Allah sebelum diturunkan ke alam dunia ini. Kira-kira sumpahnya itu bahwa kalau mungkin kita ditanya, nanti kalau aku turunkan ke alam dunia ini, kamu siap gak menjalankan kewajiban? Seperti itu. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayat itu, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Jadi semua makhluk yang akan lahir atau manusia yang akan lahir di muka bumi ini berbaris, dijejer, berbaris dengan rapihnya sedemikian rupa. Lalu kemudian satu-satu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Lalu kemudian satu persatu menjawab, bala syahidna. Dalam ayat itu disebut qalu bala syahidna. Ya benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Terus ayat itu dilanjutkan dengan peringatan oleh Allah, antakulu yaumal qiyamati antakulu an inna kunna an hadza ghafilin. Hati-hati ketika sudah diambil sumpahnya, lalu kemudian nanti di akhirat kamu bilang, oh Tuhan, maaf, kami lupa dengan persaksian atau perjanjian itu. Jadi kata Allah sudah mewanti-wanti, jangan pernah melupakan
janji itu. Janji apa? Janji untuk tunduk patuh kepada perintah dan patuh untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah. Oke, baik. Kemudian kita harus memperhatikan kebahasaan yang ada di situ. Di situ ada bahasa kata-kata syahidna. Dalam bahasa Arab, syahida. Artinya, oh ya kami witness atau bersaksi ya Allah bahwa memang Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika diturunkan ke alam dunia, yang kita ingin bicarakan ini sebetulnya adalah diwajibkannya sholat itu sebetulnya adalah agar kita mengingat kembali perjanjian atau sumpah yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Makanya ketika kita sholat, kita selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika di dalam tahiyat itu kita mengucapkan kata atau kalimat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata yang digunakan pun kata-kata yang akar katanya itu adalah syahida. Jadi asyhadu dalam bentuk fi'il mudhari. Jadi kita ingin mengatakan bahwa kewajiban sholat itu mulai daripada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai asyhadu an la ilaha illallah, sebetulnya muazzin itu memanggil. Itu sebetulnya dengan kata lain ingin mengatakan, wahai kaum muslimin dan muslimat, sudah tiba saatnya atau masanya untuk mengingat kembali perjanjian yang pernah Anda lakukan di alam alastu itu. Yaitu apa? Yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi azan sebetulnya adalah memanggil untuk mengingat kembali perjanjian atau sumpah yang kita pernah lakukan di alam yang disebut dengan Wadi Nu'man itu. Coba kita perhatikan baik-baik. Ketika sudah iqamah, lalu kemudian Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semuanya berbaris, berdiri semuanya. Mau ngapain pada berdiri di situ? Itu karena ingin menghadapkan diri kepada Allah yang tadinya sudah mengambil sumpah kita. Coba dibayangkan bahwa ketika kita iqamah lalu kemudian berdiri, semuanya berbaris rapi. Itu sebetulnya Allah ingin mengatakan bahwa begini loh dulu pernah terjadi, bahwa kalian berbaris semuanya pernah terjadi itu di Wadi Nu'man. Nah, itulah terjadi juga ketika kita dalam keadaan berjamaah sholat, berbaris dengan rapinya. Bahkan kalau tidak rapi, dulu pernah kejadian diluruskan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa harus disiplin gitu. Seperti itu. Jadi iqamah lalu kemudian jamaah semuanya berbaris dengan lurus. Ada imam berdiri di depannya, lalu kemudian imajinasi kita, nah ini bagus juga kita mengambil iktibar dari situ bahwa ketika kita ingin khusyuk dalam sholat, maka kita harus memahami betul kenapa sih ini sholat diwajibkan. Nah kita berimajinasi bahwa oh dulu saya pernah berdiri juga seperti ini, lalu kemudian ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Lalu kemudian kita bilang Allahu Akbar. Kita bersaksi itu dan kita mengatakan, iya benar, Engkau adalah Tuhan kami dan Engkau adalah Maha Agung, Maha Besar. Dengan ucapan kita, ketika imam mengatakan sawwu sufufakum, luruskan safmu, lalu kemudian dia takbir, lalu kemudian kita semua ikut, itu sesungguhnya seolah-olah ingin mengatakan, oh iya benar, kami bersaksi benar bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya. Itu kan tercantum dalam surat Al-Imran ayat 18 dan surat Toha kayak ya Pak ya, seperti itu ya. Nah jadi memang pengakuan kita sebagai hamba Allah
yang menciptakan kita, yang memberikan nyawa ya, ya Pak ya, seperti itu ya, kita harus mematuhi segala perintah dan larangannya. Ini pasti sudah tahu sih semua orang ya. Cuma terkadang kita ya sebagai manusia lalai. Betul. Di sini ada yang menarik ya. Ketika kita berbicara masalah tadi itu, kenapa sih kita harus melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita? Itu sebetulnya agama kita itu by name itu sebetulnya sudah menunjukkan. Nah, jadi dinul Islam itu ketika kita kupas, din itu ada 4 makna sebetulnya yang terkandung di dalam kata-kata din itu. Jadi dinul Islam itu, kata-kata din mengambil ada 4 makna ketika kita berbicara tentang pengakaran katanya, dari kata-kata dana, yadinu, dinun, dainun. Artinya apa? Islam ini atau dinul Islam ini sebenarnya mengandung makna kalian itu berutang. Oke, utang apa sebetulnya? Padahal kita tidak pernah, misalnya tidak pernah pinjam uang ya siapapun. Tapi secara teori bahwa perwujudan kita di alam semesta ini kan segala sesuatu itu bisa dikatakan bahwa perwujudannya itu dalam ilmu teologi atau ilmu kalam disebut sebagai mungkinul wujud atau possible being. Itu dana yadinu dainun. Dalam bahasa Arab, dainun itu kan artinya berutang. Tapi perlu dipahami bahwa kenapa kita disebut berutang. Sebetulnya kita itu berutang eksistensi atau berutang perwujudan. Karena ya semua di sini mungkin Bu Lucy, saya dan audiens juga 100 tahun yang lalu ya saya pikir dan saya yakin belum ada di sini. Tapi ketika Allah memberikan perwujudan atau keberadaan yang tadinya tidak ada, maka disitulah kita disebut berutang, dan yang memberi eksistensi atau perwujudan itu adalah Allah. Oleh karena itu kita harus membayar utang eksistensi itu. Tentunya Allah tidak menyuruh kita, oh kamu harus bayar misalnya dengan nilai rupiah atau nilai apa, tidak seperti itu. Tetapi apa yang harus kita bayar atau dengan cara apa kita harus membayar utang itu, maka dinul Islam, makna yang kedua daripada dinul Islam itu adalah istislam. Jadi tadi kita dana ya dinu, dainun, berutang, lalu kemudian makna kedua daripada dinul Islam itu adalah istislam atau berpasrah diri, disebut juga sebagai total submission atau penyerahan diri secara utuh. Itulah cara kita untuk membayar utang itu. Jadi Allah tidak Allah tidak membutuhkan pembayaran dengan material, tetapi pembayarannya itu adalah dalam bentuk melakukan penyerahan diri secara total. Apa yang dimaksud dengan penyerahan diri? Yaitu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan makna kedua daripada dinul Islam, yaitu istislam. Lalu kemudian dari tadi dainun berutang, lalu kemudian makna kedua daripada dinul Islam itu adalah istislam. Ada lagi makna yang ketiga, yaitu kepada siapa saya harus membayar utang itu ketika berutang, kepada siapa saya harus membayar penyerahan diri itu, maka maliki yaumiddin itu dari kata-kata dana yadinu dainun juga, bahwa kita harus membayar utang itu kepada maliki yaumiddin atau penguasa di hari kiamat atau penguasa jagat raya ini. Di sanalah kita akan membayar utang tadi itu, membayar utang eksistensi dalam bentuk kepasrahan diri, taat menjalankan segala yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, dan itu taatnya kepada Allah. Nah, ketiga makna ini tadi, dainun berutang, istislam, lalu kemudian pengabdian harus difokuskan kepada
Malik Yaumiddin atau raja di hari pembalasan itu semuanya tersistematis yang membentuk yang disebut dengan dinul Islam. Ya. Dan itu adalah fitrah. Jadi makna keempat daripada dinul Islam itu adalah fitrah. Biasanya fitrah itu diterjemahkan sesuai dengan apa yang sudah Allah natural, tetapkan, gitu, ya. Natural. Artinya itu kalau orang beribadah itu kalau dalam psikologi dianggapnya sebagai manusia itu adalah makhluk yang religious, makhluk yang beragama. Nah, apa yang dimaksud dengan bahwa pada potensi diri manusia itu dia adalah makhluk beragama, bahwa dalam dirinya itu sudah fitrahnya memang bahwa dia itu adalah makhluk yang beragama. Kenapa dia makhluk beragama? Karena tadi di Wadi Nu'man itu atau di lembah Wadi Nu'man dia diambil sumpahnya dan dia sudah mengenal Allah di situ dan pernah bertemu dengan Allah di situ, makanya disebutlah sebagai manusia. Manusia itu adalah manusia yang religius, makhluk yang agamis, sebetulnya begitu maknanya. Karena memang pada prinsipnya di awal atau pre-existence dia sudah mengenal Allah sebelumnya. Dan itu adalah fitrah. Nah, terkadang dalam filsafat mungkin atau dalam logika biasa ada pertanyaan begini, kok ada sebuah tekanan yang disebut dengan tekanan apa tadi itu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang religius, kok dikatakan fitrah? Bukankah itu bahwa adanya kecenderungan untuk beribadah atau kecenderungan menjadi makhluk religius itu, bukankah itu bertentangan dengan sebuah prinsip yang disebut dengan freedom of expression, atau itu melanggar hak-hak asasi diri manusia? Nah, ini perlu mendapat perhatian juga ya Bu bahwa kenapa dia disebut sebagai fitrah, padahal itu kan kalau sudah Allah tetapkan. Seperti dalam dalam firman Allah kan sudah dijelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi esensi ini sangat luas nih. Ya Pak, seperti itu ya. Makanya tadi kembali ke fitrah itu, tadi. Nanti itu akhirnya ayat itu berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebetulnya tujuan penciptaan kita ini adalah ibadah atau menjadi makhluk yang religius di hadapan Allah. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sudah Allah sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin ini hanya untuk beribadah kepadanya. Ini penjabarannya bagaimana nih Pak? Seperti awalan tadi sudah disampaikan, sudah cukup jelas ya bagaimana dinul Islam. Kemudian Allah perjelas lagi dengan Allah ciptakan manusia dan jin ini untuk beribadah kepadaku. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu Lucy. Ada yang sangat menarik ketika kita memahami betul makna daripada dinul Islam itu. Dia mengambil akar kata dari kata-kata dana ya, dainun, kemudian menjadi pengertian istislam, lalu kemudian menjadi pengertian Malik Yaumiddin, lalu kemudian dipahami sebagai itu adalah fitrahnya manusia. Tadi kita belum sampai membahas tentang kenapa itu disebut sebagai fitrah manusia. Fitrah itu kan artinya kalau dalam bahasa Inggris mungkin dipahami natural inclination gitu ya. Atau secara natural memang manusia seperti itu. Itu adalah yang disebut dengan fitrah. Lalu kemudian pertanyaan muncul, kenapa disebut fitrah? Bukankah sebetulnya ada kewajiban atau ada tekanan dari penciptaannya itu membuat manusia itu tidak freedom atau tidak free, tidak bebas. Nah, sekarang kan kita kembalikan bahwa sesungguhnya manusia itu ketika diturunkan ke alam dunia ini,
dia sebetulnya hanya membawa dua nafsu. Ya. Ada yang disebut dengan nafsul ammarah bisu, atau lalu kemudian ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah, atau ke dalam bahasa Indonesia kita bilang nafsul ammarah bisu itu adalah nafsu kebinatangan. Kalau nafsul mutmainnah itu adalah nafsu rasional, artinya yang menggunakan penalarannya. Kalau nafsu kebinatangan itu, kenapa disebut nafsu kebinatangan? Karena dia mengikuti hawa nafsunya atau sesuatu yang bertentangan dengan naturalnya atau fitrahnya. Itulah kenapa dia disebut sebagai nafsu kebinatangan. Yeah. Makanya dalam Al-Quran disebut nafsul ammarah bisu. Dia nafsu ammarah yang selalu memerintah untuk sesuatu yang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati agama, seperti itu. Jadi sebetulnya dalam diri kita itu kedua nafsu ini, mutmainnah dengan al-ammarah bisu, itu selalu berperang, dan terlihat sekali dalam diri seseorang itu siapa sebetulnya pemenangnya. Apakah yang dimenangkan dalam dirinya itu adalah nafsul mutmainnahnya atau nafsul ammarah bisunya yang menang dalam dirinya. Itu terlihat sekali dalam tindakan, perbuatan, akhlaknya, segala macam. Kalau terlihat seseorang itu tampil dengan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat, berarti dalam dirinya yang menjadi pemenangnya itu adalah nafsul ammarahnya. Tapi ketika yang tampil itu adalah ketenangan jiwanya, selalu kasih dan sayang kepada sesamanya, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun dia sayang, kepada makhluk atau kepada pohonan, bunga, kembang, segala macam dia begitu sayang. Maka dari situ kita bisa melihat ini yang menang dalam dirinya itu adalah nafsu mutmainnahnya. Oke. Ada yang sangat menarik sebetulnya. Kenapa kita tadi mengatakan bahwa kalau ketika ada tekanan, lalu kemudian ada kewajiban untuk menjalankan sesuatu, bukankah itu bertentangan dengan freedom dia atau kebebasan dia untuk berekspresi lah, kata anak-anak muda itu. Sebetulnya terbalik. Kenapa? Karena secara filosofis bahwa tadi masalah nafsul ammarah dengan nafsul mutmainnah itu, kan kita tahu bahwa unsur diri manusia ini kan ada dua, yang disebut dengan unsur ruhani atau ar-ruh, kemudian unsur jasmani, yaitu unsur jasmaninya atau soul and body, gitu kan ya. Jadi sebetulnya ketika kita mengembalikan kepada apa yang tadi itu di Wadi Nu'man perjanjian kita itu, ketika kita di sana itu diambil sumpahnya, maka itulah sebetulnya esensi atau hakikat diri manusia, bahwa dia itu adalah makhluk religius. Nah, itulah sebetulnya hakikat diri kita. Ketika kita diturunkan ke alam dunia ini, lalu kemudian melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan janji yang pernah diucapkan bahwa dia akan tunduk dan patuh kepada Allah, itu tidak sesuai itu, dan mengikuti nafsu kebinatangannya yang tadi kita bilang itu, maka itu membuatnya sebetulnya tidak free. Artinya apa? Kalau dia mengikatkan diri, misalnya dia menganggap happiness itu, kebahagiaan itu dengan enjoy, lalu kemudian pergi ke tempat-tempat kemaksiatan, justru sebetulnya dia bukan free, tetapi dia mengikatkan diri kepada sesuatu yang tidak baik, yang mana sesuatu yang tidak baik ini bukanlah menjadi fitrahnya. Jadi ketika ada tekanan untuk melakukan agama, beraktivitas, beribadah kepada Allah, tadi kita bilang secara filosofis itu bertentangan dengan kebebasannya, justru sesungguhnya itu mengembalikan dirinya kepada fitrahnya dia, bukan bertentangan dengan kebebasannya, tapi mengembalikan diri kepada hakikat dirinya yang sesungguhnya. Maka yang terjadi kepada orang yang memenangkan nafsul mutmainnahnya itu adalah ketenangan diri. Ada bahasa
tranquilitas. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwa sesungguhnya dengan mengingat kepada Allah itu akan membuat hati tenang, menjadi tenang. Jadi bahasa yang digunakan itu zikrun. Apa lawan kata daripada zikrun? Yaitu ghafala, artinya lupa atau nisyan, nasia. Nah, menarik juga di sini bahwa Ibnu Abbas itu memberikan definisi manusia itu. Beliau mengatakan innama summiyal insanu insanan li'annahu uhida ilaihi fanasiya. Kenapa manusia al-ins disebut sebagai manusia? Innama summiyal insanu insanan, disebut manusia itu sebagai manusia li'annahu uhida ilaihi, karena dulunya pernah diambil sumpahnya, lalu kemudian fanasia, dia lupa terhadap perjanjiannya itu. Makanya tadi kita bilang bahwa kelanjutan ayat itu adalah bahwa Allah mewanti-wanti, jangan sampai kamu di akhirat nanti kamu bilang, oh maaf Tuhan, kami lupa dengan perjanjian itu. Nah, menarik di sini bahwa penyebutan kita atau sebutan kita sebagai manusia karena kita itu nisyan. Berarti nempellah sebetulnya pada hakikat diri kita itu ada sifat atau hakikat diri yang disebut dengan sifat yang lupa. Tadi kita bilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahasa yang digunakan adalah zikrun, mengingat. Lawan kata daripada mengingat itu adalah lupa. Makanya manusia disebut manusia itu adalah disebut manusia karena dia nisyan, artinya lupa. Nah, dari sini kalau ketika kita menganalisa bahwa apa sih sumber petaka dari diri manusia ini, apa yang menimbulkan kejahatan yang muncul, segala macam bentuk kemaksiatan yang muncul, apa penyebabnya? Nah, itu karena dalam diri manusia itu memang sudah ada potensi yang disebut dengan nisyan. Nisyan artinya lupa terhadap mengingat kepada Allah, lupa terhadap janji atau perjanjian atau sumpahnya di hadapan Allah ketika diambil sumpahnya di Wadi Nu'man. Kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Ya, kita kan juga sejak dalam kandungan ibu, usia kandungan 4 bulan, bukankah sudah Allah tiupkan ruh kita, bayi, ya Pak ya, seperti itu. Nah, di situ perjanjian kita dimulai ya kan sebetulnya. Ya. Secara mendasarnya awalannya seperti itu. Bahwa ketika janin itu berumur 4 bulan, maka disitulah faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, gitu kan ya. Nah, tadi bahwa manusia itu di dalam dirinya memang ada yang melekat pada dirinya sifat nisyan. Tapi dalam diri manusia juga itu karena Allah meniupkan ruhnya. Wa nafakhtu fihi min, bahasanya itu min ruhi, kalau diterjemahkan literal ya ruhku yang aku tiupkan. Itulah sebabnya para ulama kita itu sepakat untuk mengatakan bahwa diri manusia itu terdiri daripada 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang sangat mulia, karena itu adalah tiupan ruhnya dari Allah, makanya disebut dengan divine. Ada aspek ketuhanan dalam diri kita sesungguhnya. Tapi di sisi lain ada aspek yang tidak baik juga, karena itulah yang akan mengganggu atau menimbulkan malapetaka dalam diri manusia, yaitu aspek nisyan yang ada pada dirinya. Oke. Tapi ada hal yang menarik sekali yang ingin saya sampaikan di sini ketika berbicara tentang dinul Islam. Bahasa yang menyebut biasa kita menyebut seperti apa sih peradaban Islam itu? Kalau di Malaysia itu disebut sebagai tamadun. Kalau di Indonesia biasanya digunakan bahasa peradaban atau peradaban. Nah, sebetulnya intinya sama saja ya, peradaban dan tamadun. Cuman ketika menggunakan kata-kata tamadun itu sangat jelas mengambil akar katanya dari din tadi itu. Dana ya dinu, dainon, kemudian dinun. Dari kata-kata
tamadun itu madana, dari kata-kata madana, lalu kemudian terpecah menjadi Madinah. Sering kita mendengar tentang kota Madinah atau Madinatul Rasul, kota Madinah atau apa namanya, Madinah Munawwarah, kota Nabi, betul. Bahkan sering kita melihat ketika ada sebuah wacana, lalu kemudian wacana itu apa diwacanakan di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam diskusi itu, masyarakat Madani atau masyarakat Madinah kembali kepada masyarakat Madinah atau Madinah Society. Maksudnya apa? Nah, apa yang dimaksud dengan Madinah Society atau kota Madinah? Kita ingat bahwa kota Madinah itu asal mulanya itu disebut sebagai kota Yasrib. Oke. Tapi ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke kota Yasrib itu, lalu kemudian mengganti nama menjadi Madinah, maka itu tidak serta-merta dibikin atau disebut begitu saja. Ada maksud dari Rasulullah kenapa kota itu disebut sebagai Madinah atau Madinatul Rasul. Nah, itu mengambil akar kata dari tadi itu, dana yadinu dinun, artinya sangat berhubungan erat dengan agama. Artinya apa? Bahwa peradaban yang terbentuk di Madinah itu adalah peradaban di mana dihuni oleh orang-orang yang sudah sadar dengan agama. Artinya yang memahami betul tentang dinul Islam itu. Jadi orang-orang yang ada di kota Madinah atau Madinatul Rasul itu adalah orang-orang yang sudah memahami betul bahwa din tadi itu mengambil akar kata dari dana ya dinu dainun gitu. Saya berutang, saya harus membayar utang saya itu dengan jalan taat kepada Allah, yaitu istislam kepada siapa saya harus berserah diri kepada Malik Yaumiddin, sang penguasa di hari pembalasan. Lalu kemudian kita katakan bahwa itu adalah fitrah diri sebagai manusia yang memang pada awalnya sudah bertemu dengan Tuhan di Wadi Nu'man dan diambil sumpahnya, maka dia adalah menjadi fitrah baginya sebagai makhluk yang agamis. Oke. Maka disebutlah sebagai kota Madinah itu adalah kota yang dibina oleh Rasulullah SAW, diketuai, dikepalai. Semua aspek kehidupan di zaman itu adalah mulai dari perekonomian, politik, sosial, semua aspek di situ itu semuanya berdasar atau berjalan di dalam pembinaan Rasulullah. Maka itu adalah disebut Madinah Society atau kota Madinah. Kota Madinah itu adalah kota yang dihuni oleh orang-orang yang memang sudah takluk terhadap perintah atau taat terhadap anjuran agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian itu. Itu makanya Rasulullah di Nabi Muhammad SAW diturunkan sebagai Nabi terakhir, Pak ya. Kemudian tujuan utama Allah menurunkan Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak adab manusia. Ini gimana nih Pak? Tadi kita katakan bahwa ada dua istilah dalam bahasa Melayu ini, yaitu istilah tamadun, kemudian istilah peradaban, yang maknanya itu sama gitu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa tujuan pada hakikatnya saya diutus ke alam dunia ini atau di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebetulnya akhlak itu sangat identik dengan kata yang disebut dengan al-adabu. Jadi kita menggunakan tadi itu peradaban itu adalah dari mengambil akar katanya dari kata-kata adab. Jadi ketika kita mengatakan peradaban Madinah, maka sama juga ketika kita ingin mengekspos bahwa kota Madinah itu adalah kota yang berperadaban, yang diajarkan atau yang mana Rasulullah diutus secara khusus untuk membuat manusia itu beradab. Itulah sebabnya dalam Al-Quran itu sangat cantik ya.
ketika dia menggunakan kata-kata Qarya dengan kata-kata Madinah, itu sangat beda artinya. Qarya itu artinya desa atau pedalaman. Pedalaman, desa atau perkampungan disebut sebagai Qarya dalam bahasa Arab. Banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Qarya itu bukan sebuah kota. Artinya Qarya itu banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran. Itulah negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah karena tidak berperadaban. Artinya penghuninya itu adalah mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, yang tidak mengikuti atau tidak mengembalikan dirinya kepada perjanjiannya di alam Wadi Nu'man atau alam Alastu itu. Tetapi ketika Allah menggunakan kata Madinah, rata-rata itu adalah kota-kota yang berperadaban. Seperti itu. Contohnya adalah Madinatul Rasul. Wajah min aksal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Nah, artinya orang-orang yang ketika Allah menyebut menggunakan kata Madinah itu berarti Allah menginginkan atau kita harus menerjemahkan itu sebagai kota yang berperadaban atau kota yang berakhlak atau kota yang ada adatnya. Makanya ada penyair Mesir itu dia menyebut innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat inhumu dhahabu akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya sebuah bangsa atau sebuah negeri itu akhlaquhum ma baqiyat. Dia akan kokoh berdiri ketika akhlaknya ada. Atau penduduk peradaban atau penduduk bangsa itu berakhlak mulia. Inhumu dhahabu akhlaquhum dhahabu. Ketika akhlaknya, adabnya sudah hilang, tunggu saja dia akan dihancurkan. Maka dia disebut dalam Al-Quran Qarya atau perkampungan, desa, pedalaman, orang-orang yang tidak berperadaban. Betul. Nah, mengenai Madinah dikenal dengan kota Madinah Al-Munawwaroh, ya kan, sudah tahu semua ini kita sebagai umat muslim tentunya yang sudah pernah umroh ataupun berhaji. Dan satu lagi, Madinah adalah kota ilmu. Di sana banyak sekali melahirkan para ulama-ulama ya yang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan di sana juga ada sebuah universitas, banyak universitas di Madinah yang dimana seluruh dari berbagai macam negara menuntut ilmu di kota Madinah. Seperti itu. Nah, begini Pak, untuk terakhir, ukuran kesuksesan seorang muslim ini apa nih dalam agama dan sosialnya? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada kosakata yang biasa digunakan itu success, development. Happiness, dan kata-kata progress misalnya gitu kan. Apa sebetulnya takaran atau ukuran yang membuat sesuatu itu atau seseorang itu dikatakan boleh dikatakan berhasil atau tidak berhasil, sukses atau tidak sukses? Ya, sebetulnya ketika kita membaca ada kitab Imam Al-Ghazali itu yang disebut dengan Mahiyatus Sa'adah atau Kimya'is Sa'adah, esensi atau hakikat daripada kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu diperoleh dan bagaimana tanda seseorang itu sudah dikatakan sukses atau memperoleh kebahagiaan. Nah kan as-sa'adah lawan kata daripada syakawa atau sa'adah itu diterjemahkan bahagia, tapi syakawa itu adalah terjemahannya adalah tidak bahagia. Sa'adah itu bisa dikatakan ketika seseorang memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin. Jadi takarannya itu bahwa kesuksesan itu adalah bukan karena kita melihat atau development dalam sebuah negeri itu bukan karena negara itu berhasil membangun bangunan pencakar langit atau teknologinya sudah canggih atau yang ukurannya material, simpulnya seperti itu. Bukan itu yang dimaksud dengan sukses. Tetapi yang dimaksud dengan sukses itu lebih kepada
non fisik, artinya secara metafisik atau secara spiritual. Ketika sebuah bangsa atau sebuah peradaban tadi yang kita sudah bicarakan tentang istilah Madinah dengan Korea itu, jadi sebuah peradaban itu yang dianggap sukses adalah peradaban di mana di situ menjunjung tinggi nilai akhlak yang mulia, atau seseorang yang sudah mencapai progres spiritualnya menuju Allah semakin berkembang. Nah, itulah sukses. Bukan seseorang yang dikatakan sukses itu adalah seseorang, wah dia sudah punya motor, dia sudah punya mobil, atau dia sudah punya gedung yang mewah, rumah yang mewah. Itu hanya bagian-bagian daripada kesuksesan, tapi bukan secara mutlak bahwa kesuksesan itu adalah pencapaian secara fisik, walaupun juga itu sangat mendukung. Misalnya ketika kita ingin beribadah dengan baik, tentunya kita membutuhkan misalnya rumah tempat yang nyaman, yang bersih, masjid yang bagus, enak, nyaman lah, kira-kira seperti itu. Jadi tetap mendukung, tetapi bukanlah itu hakikat daripada yang disebut dengan progres, maju, atau sukses. Karena kesuksesan dalam Islam itu lebih kepada kesuksesan spiritual. Kalau seseorang itu sudah mengembalikan diri kepada pre-existence-nya atau mengutamakan kepada ubudiyah lah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Terakhir Pak Bahar, ada hal yang ingin disampaikan kepada audiens, pada penonton mengenai esensi Islam ini, atau hal-hal yang paling pokok yang mesti kita lakukan sebagai orang Islam, sebagai Islam. Jadi sebetulnya ada hal yang mungkin sangat penting kita pahami betul, bahwa kenapa agama ini banyak ditinggal dan kenapa agama Islam banyak banyak digandrungi, banyak juga yang meninggalkan. Jadi sebetulnya pada hakikatnya yang meninggalkan itu adalah orang-orang yang tidak memahami agamanya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita memahami agama kita itu, bahwa agama kita itu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu sebetulnya agama yang sangat tinggi dari peradabannya, dari semua sistemnya, bahwa dari semua atau way of life-nya itu sangat logis dan sangat tidak ada yang bertentangan dengan natural atau secara fitrah kemanusiaan. Jadi sedangkan orang-orang di luar daripada Islam itu ketika memahami Islam, dia cenderung untuk mengkaji Islam dan bahkan banyak yang menganut Islam. Oleh karena itu mungkin hal yang paling penting kita sampaikan adalah pahamilah agama kita ini, karena dengan memahami agama, maka di situ kita akan menyadari betul bahwa betapa tingginya agama Islam itu. Allah menurunkannya, bahwa agama ini tidak memiliki tandingan sama sekali gitu ya. Memuliakan manusia, memanusiakan manusia, bahkan wanitanya diangkat derajatnya, dimuliakan. Yang mana sebelumnya itu ya sangat disia-siakan, bahkan seolah-olah dianggap seperti sesuatu yang tidak berharga. Ya, seperti yang kita saksikan di zaman jahiliyah, kalau lahirnya perempuan bisa dikubur hidup-hidup, ya seperti itu kan tidak dimuliakan. Jadi Islam itu sangat sekarang ketika dia diturunkan, seharusnya kita sangat bersyukur, karena semua aspek kehidupan kita sudah jelas, ada aturannya semua, sampai mau makan dimanapun diatur sedemikian rupa, ya, karena memang Allah yang menurunkan manusia ini, menciptakan manusia, ya kan. Jadi untuk mengikuti semua aturan yang Allah berikan. Ya, oke, baik Pak Bahar, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga apa yang disampaikan ini insya Allah bermanfaat sekali untuk yang menonton dan juga untuk kita semua. Untuk part selanjutnya kita tunggu nih. Ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya semuanya. Berikan umur ya Ustaz, ya Pak ya. Amin. Kesehatan juga. Amin. Ya baik pemirsa,
Demikianlah bincang santai kita bersama Bapak Baharudin, seorang dosen dan seorang rektor dari STAINDO, Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat Amin. untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.